Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid semuanya, berjumpa bersama Bu Ida lagi di sini. Kita akan belajar bersama lagi, belajar dari rumah kita bisa. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri ya, dan tetap di rumah aja. Hari ini kita akan belajar tentang tahapan perkembangan hidup hewan kupu-kupu, gerakan kupu-kupu, serta cara menyampaikan saran yang tepat untuk temanmu. Semuanya terangkum dari buku tematik tema 1, subtema yang ketiga, pembelajaran yang keempat. Silahkan subscribe, like, dan share video ini ya. Tinggalkan pesan ataupun pertanyaan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sebelumnya kita sudah belajar tentang cara perkembangbiakan hewan. Hewan-hewan itu memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda-beda. Ada yang bertelur, ada juga yang melahirkan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang ayam yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur yang sudah menetas akan menjadi anak ayam, kemudian ayam akan tumbuh dewasa. Sedangkan cara perkembangbiakan kucing adalah melahirkan. Induk kucing yang melahirkan anak kucing akan lama-kelamaan menjadi tumbuh dewasa. Semua itu merupakan pertumbuhan hewan. Yuk kita asiknya belajar di luar nih. Yuk kita keluar dulu. Taman kita ini sejuk sekali loh, karena banyak sekali tumbuhan. Ada pohon-pohon, ada bunga-bunga yang bermekaran. Nah, selain itu ada berbagai macam hewan yang senang bermain di sini. Kalian lihat ada hewan apa saja yang ada di sini? Ya, kamu lihat di sini ada ayam, ada kucing, ada kupu-kupu, ada katak, dan masih banyak lagi. Apa kalian melihat kupu-kupunya? Kupu-kupu sangat cantik sekali dan sayapnya berwarna-warni. Kalian tahu pertumbuhan kupu-kupu? Yuk kita lihat. Ini adalah daur hidup kupu-kupu. Daur hidup adalah seluruh tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya, dari dia lahir hingga dewasa. Daur hidup dari kupu-kupu ini dapat diuraikan menjadi 4 tahapan, yaitu tahapan telur, ulat atau larva, kepompong atau disebut pupa, dan kupu-kupu. Sehingga kupu-kupu ini termasuk hewan yang mengalami daur hidup atau metamorfosis sempurna. Kenapa disebut metamorfosis sempurna? Daur hidup atau metamorfosis kupu-kupu ini disebut metamorfosis sempurna karena selama hidupnya kupu-kupu mengalami fase pupa atau kepompong serta memiliki perbedaan bentuk yang sangat berbeda dari pupa menjadi imago atau menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, metamorfosis kupu-kupu ini dapat berlangsung hingga kurun waktu bulanan. Kita mulai dari telur. Daur hidup serangga yang cantik ini yang pertama adalah telur. Nah, mulanya kupu-kupu betina akan meletakkan telur-telurnya di bagian bawah daun tumbuhan. Hal ini dilakukan agar dapat dengan mudah si induk kupu-kupu ini untuk mengawasi telur-telurnya. Nah, telur ini ditempelkan menggunakan zat lem yang dapat melekat dan tidak mudah diganggu oleh predator. Nah, telur ini juga dilengkapi dengan kulit yang cukup keras sehingga tahan dari berbagai macam cuaca. Tahapan yang kedua adalah ulat. Nah, melihat ulat ini tentu rasanya takut dan geli ya yang dibayangkan ya. Tapi untuk menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, maka telur ini harus menjadi ulat dahulu. Nah, harus melewati tahapan ini. Nah, ulat ini mempunyai warna dan ukuran yang berbeda-beda loh, bergantung pada induknya. Ulat sangat suka sekali makan daun hijau yang segar supaya tidak mudah haus dan lapar. Ulat juga sengaja makan tumbuhan beracun loh. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya untuk disembuhkan ketika ada yang mengganggunya. Itulah cara mempertahankan hidup si ulat.
berikutnya adalah kepompong atau yang biasa disebut dengan pupa. Nah, larva yang tadi sebelum jadi kepompong, dia akan membuat cangkang menggunakan daun yang telah dililitkan pada dirinya sendiri. Nah, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan benang yang halus ya, benang khusus. Nah, kepompong nantinya akan tidur selama 12 hari. Nah, 12 hari itu untuk apa? Nah, 12 hari itu untuk menjadi seekor kupu-kupu muda yang cantik. Biasanya kupu-kupu muda hanya memiliki berat badan 2-3 kali lebih ringan dibandingkan saat menjadi larva. Setelah 12 hari berlalu, pupa atau kepompong akan mengeluarkan seekor kupu-kupu muda yang cantik. Kupu-kupu di dalam pupa akan melunakkan sisi cangkang yang ada di luarnya yang membungkusnya. Kemudian dengan cakarnya, kupu-kupu tersebut akan membuka cangkang pupa untuk mengeluarkan dirinya dan mengeringkan tubuhnya. Setelah kupu-kupu muda itu kering dan mengumpulkan kekuatan, maka sudah saatnya untuk kupu-kupu ini mengepakkan sayapnya untuk terbang. Ada banyak sekali jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar, ada yang kecil. Bahkan warna dan motifnya pun berbeda-beda. Mari kita mencoba menirukan gerak sesuai dengan tahapan daun kupu-kupu. Ayo kita amati. Nah, ini adalah gambar posisi ketika kupu-kupu menjadi telur. Nah, kita bisa menirukannya nih dengan cara memposisikan kita tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Tahapan yang kedua ketika kupu-kupu menjadi ular. Nah, seperti apa ya? Seperti bayi yang sedang merangkak ya. Posisikan badanmu merangkak, bergerak seperti ular. Nah, posisi berikutnya adalah posisi kupu-kupu ketika berbentuk kepompong ya. Nah, di sini kamu bisa mencoba dengan berdiri. Tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Nah, tangannya ada di atas ya, dikepalkan di atas, disimpan di atas kepala. Kemudian satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon ya. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini yang paling menyenangkan buat Wida. Nah, ini adalah posisi ketika kupu-kupu terbang ya. Ini posisi badannya, kalian berdiri dan tangannya terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, tangannya naik turun. Nah, sambil berlari dan melompat-lompat. Ya, seperti itulah kupu-kupu. Menyenangkan sekali ya. Oke, nah bagian mana yang paling senang kamu tirukan? Kalau Bida suka yang bagian menjadi kupu-kupunya ya, itu banyak sekali itu ya. Kemudian bagian yang paling mudah ditirukan yang mana? Yang merangkak. Nah, mungkin kalian suka yang merangkak atau kalian suka yang menggantung ya, terserah kalian mana yang paling mudah kamu tirukan ya. Kemudian bagian gerak mana yang paling sulit kamu tirukan? Oh, kalau udah sulit ketika menjadi kepompong ya, tangannya di atas, kakinya diangkat, kita harus menjaga keseimbangan dengan baik. Nah, itu juga bisa sekalian untuk menguatkan otot kaki kalian, otot tangan juga ya, seperti itu. Itulah cara menirukan gerak daur hidup kupu-kupu. Nah, kalian sudah mengamati tadi bagaimana cara kita meniru gerakan pada daur hidup kupu-kupu. Nah, ada yang bisa memberikan saran untuk video tersebut? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Kamu pernah nggak menyampaikan saran untuk temanmu? Atau temanmu pernah menyampaikan saran untuk kamu? Nah, sebenarnya saran itu berguna untuk memperbaiki kualitas diri kita. Nah, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita menghargai teman, atau sebagai bentuk sayang kita kepada teman untuk menjadi lebih baik. Nah, ternyata menyampaikan saran itu ada aturannya. Jangan sampai ketika kita memberi saran, teman kalian tersinggung. Nah, ada beberapa aturan ketika kita menyampaikan saran. Yang pertama, sampaikan dengan bahasa yang baik dan tidak menyinggung perasaan. Yang kedua, memberikan alasan yang logis dan berikan juga solusi untuk temanmu. Kemudian
Kemudian yang ketiga, kamu juga harus mau mendengarkan alasan ataupun pendapat mereka. Kunci utamanya adalah kita saling berkomunikasi dengan baik, saling menghargai, saling mendengarkan, berbicara yang sopan. Nah, itu adalah kunci dalam kita memperbaiki kualitas diri kita. Memberikan saran kepada teman itu termasuk sikap menghargai teman loh. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Begitupun juga kita, ketika kita melakukan hal yang keliru dan temanmu memberikan saran kepada kita, itu adalah contoh temanmu sangat menyayangi kita. Nah, ini kita lakukan sebagai tanda sayang kita kepada teman. Menyayangi teman itu termasuk pengamalan sila Pancasila yang kedua. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, murid-murid semuanya, kita sudah belajar tentang tahapan perkembangbiakan kupu-kupu. Dimulai dari telur, yang kedua ulat atau larva, yang ketiga adalah kepompong atau pupa, dan yang terakhir adalah kupu-kupu atau imago. Selain itu, kita juga sudah belajar tentang bagaimana gerakan kupu-kupu dan bagaimana cara menyampaikan saran kepada teman kita. Memberi saran termasuk sikap menyayangi teman, serta termasuk dalam pengamalan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikianlah belajar kita kali ini. Semoga kita selalu sehat agar dapat belajar dan bermain bersama lagi. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.